Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika bab yang pertama, yaitu bilangan bulat. Sebelum kita melangkah ke materi, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for first, Prophet Muhammad, second, our parents, third, teachers, fourth, and officers, and the last, ourselves. Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami pengertian, jenis bilangan bulat dan garis bilangan. Jadi, untuk hari ini memang masih perkenalan mengenai bilangan bulat dan garis bilangan. Untuk operasinya akan dijelaskan pada minggu depan. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Biasanya, bilangan bulat dinotasikan dengan huruf B. B-nya kapital ya. Contohnya, titik-titik ini artinya tak hingga ya. Kemudian ibu memulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Jenis-jenis bilangan bulat ada 6, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, bilangan cacah, bilangan bulat ganjil, dan bilangan bulat genap. Bilangan bulat positif yaitu bilangan yang anggotanya bilangan positif dan bilangan asli. Untuk penulisannya nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian bilangan bulat negatif adalah bilangan yang anggotanya bilangan negatif saja. Kemudian yang ketiga bilangan bulat 0, yaitu bilangan yang anggotanya hanya bilangan 0 saja. Bilangan cacah yaitu bilangan yang anggotanya bilangan positif yang diawali bilangan 0. Yang kelima, bilangan bulat ganjil yaitu bilangan yang anggotanya bilangan ganjil positif atau negatif. Sedangkan yang terakhir, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang anggotanya bilangan genap positif dan negatif. Di sini ibu akan menjelaskan penulisan dari jenis-jenis bilangan bulat yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Jadi jika bilangan bulat positif itu dapat ditulis 1, 2, 3, dan seterusnya. Diingat-ingat ya, jika bilangan bulat positif itu dimulai dari 1 dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan bulat negatif itu bilangannya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Titik-titik yang sebelum 4 itu artinya bilangan yang lebih dari negatif 4. Lebih kecil maksudnya ya. Kemudian bilangan bulat 0 yaitu dinotasikan 0. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat ganjil yaitu negatif 3, negatif 1, 1, 3. Jadi bilangan bulat itu
ada bilangan negatif dan bilangan positifnya. Kemudian bilangan bulat genap yaitu negatif 4, negatif 2, 2, 4, dan seterusnya. Garis bilangan. Garis bilangan yaitu suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Berikut contoh dari garis bilangan. Pada garis bilangan 0 itu terletak di tengah-tengah antara bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan positif di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan negatif ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Diingat-ingat ya, semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Bilangan yang berada di sebelah kanan itu lebih besar daripada bilangan yang terletak di sebelah kiri. Jika kalian membandingkan negatif 4 dan 2, mana yang lebih besar? Bilangannya 2 yang lebih besar. Kenapa? Karena letaknya semakin ke kanan. Kemudian jika kalian membandingkan dengan 1 dan 6, lebih besar mana? Ya lebih besar 6 karena letaknya semakin ke kanan. Jika semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Contoh dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penggunaan bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya yang pertama, suhu udara Puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Di bawah 0. Nah, karena ada kata-kata di bawah 0 berarti itu melambangkan negatif. Jadi penulisannya negatif 8. Kemudian yang kedua, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Ada kata-kata di bawah, jadi penulisannya yaitu negatif 10. Kemudian yang ketiga yaitu pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Kalimat di atas dapat ditulis jika ada kata-kata ketinggian itu melambangkan positif. Jadi jawabannya positif 150. Tetapi kalau sudah positif bisa kalian tulis langsung 150 saja. Alhamdulillah, materi hari ini sudah terselesaikan dan sudah tersampaikan kepada kalian semuanya. Semoga Ananda faham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dan semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama kembali untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Asr so that the material we learn is useful in the world and hereafter. Amin.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.